Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah, makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa rasakan, dapatkan pengalaman, mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa lebih sadar bahwa saat ini kita semua sebenarnya sudah diberikan kelimpahan berbagai macam hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semesta. Sobat RTD, saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Dan terima kasih sekali buat yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah rahasia spiritual. Sebuah hal yang ternyata disembunyikan sejak dulu sampai sekarang ini. Dan sebuah hal tersebut sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat spiritual. Apa itu? Mari kita bahas. Dari dulu sampai sekarang, setiap orang yang ingin masuk ke ranah zona spiritual sebenarnya harus mengalami sebuah proses pencerahan. Nah, proses pencerahan ini berlaku pada fisiknya dan juga jiwanya. Dan jika sudah masuk pada kondisi tercerahkan, maka akan ada banyak hal yang terjadi pada dirinya. Yang paling sering terjadi adalah meningkatnya kesadaran sehingga menyebabkan kecerdasannya bertambah. Sehingga membuat kerja pikirannya bisa dioptimalkan sampai ke titik yang luar biasa. Karena itulah pencerahan spiritual sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap sangat luar biasa di saat ini. Baik itu raja, seorang pebisnis yang terkenal, kemudian politikus, pemimpin-pemimpin spiritual pastinya. Dan mereka yang dapatkan pencerahan spiritual sebenarnya juga dapatkan banyak hal lain, misalnya kebijaksanaan, misalnya informasi-informasi yang tidak didapat oleh orang lain, yang hanya sekedar menggunakan logikanya semata. Dan proses pencerahan spiritual ini seharusnya setiap manusia dapatkan pada saat awal, bukan di akhir. Karena ada banyak yang mengerti bahwa jika masuk ke pencerahan spiritual maka akan dapatkan hal-hal yang luar biasa. Maka oleh oleh sebuah golongan pencerahan spiritual ini disembunyikan. Golongan yang menyembunyikan ini dari dulu sampai sekarang bisa jadi adalah golongan dark worker, kaki tangan iblis di muka bumi. Bisa juga mereka yang mungkin secara resmi bukan termasuk dark worker. Hanya orang-orang biasa yang takut. Takut dengan apa? Takut bahwa kondisinya tersebut akan bisa digunakan atau diduplikasi oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya sehingga posisinya terancam. Dia merasa takut tersaingi dalam pemikiran, dalam kebijaksanaan, dalam keilmuan, sehingga cara tersebut disembunyikan. Kalaupun memberikan, ini hanya sedikit saja. Tidak semua secara gamblang. Dewasa ini
setiap orang yang ada di muka bumi ini, semuanya pasti menganut agama-agama besar. Ada beberapa sih yang tidak, tapi kan sedikit sekali. Sebagian besar dari populasi manusia di muka bumi itu sekarang adalah penganut agama-agama besar yang jumlahnya ada 5. Sebenarnya jika kita menganut agama tersebut dengan cara yang baik, cara yang dulu diwariskan oleh para master, formulator agama-agama tersebut, pasti pencerahan spiritual itu sudah didapatkan di saat awal, bukan hanya akhir. Bahkan akhir pun itu tidak semuanya secara gamblang diberikan. Sedikit saja. Banyak orang yang harusnya memberikan, harusnya sudah mendapatkan cara tersebut dan mendapatkan lisensi untuk bisa memberikan ke orang yang lain, baik muridnya, keluarganya, penerusnya. Ini memberikan cara tersebut tidak gamblang, hanya sedikit saja. Begitu ingin memberikan atau belum semua ilmu tersebut diberikan, tiba-tiba orang yang memegang keilmuan tersebut pindah dimensi atau meninggal dunia. Nah, buat golongan dark worker yang pastinya juga sudah tahu dan pastinya juga sudah terkoneksi dengan pembimbingnya yang utama, yaitu iblis, dan iblis juga pastinya terhubung dengan Tuhan juga. Loh, kok Tuhan membiarkan saja kerja iblis, membiarkan saja kerja dark worker di muka bumi? Tidak menyuruh menghentikannya, tidak menghentikannya secara halus ataupun langsung, tidak. Karena semua sebenarnya terhubung dengan Tuhan dan semuanya sebenarnya itu bekerja, bergerak berdasarkan skrip, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Karena Dia adalah Sang Maha Sutradara. Ada dark worker, pastinya juga ada light worker. Kita semua sebenarnya adalah permainan Tuhan di muka bumi. Nah, kembali lagi ke rahasia spiritual. Rahasia spiritual ini sebenarnya sudah didapatkan oleh para dark worker dari dulu sampai sekarang. Tapi caranya disembunyikan. Dan untuk membuat mereka selalu menang, untuk membuat mereka selalu powerful, mendominasi, maka setiap pemimpin yang menjadi anggota dari dark worker, baik itu pemimpin para elit globalis, pemimpin ekonomi, pemimpin sosial, agama, budaya, ini pastinya juga sudah diperlengkapi atau dimasukkan kepada sebuah proses pencerahan spiritual, di mana minimal pineal gland atau mata ketiganya sudah terbuka. Dengan terbukanya pineal gland atau mata ketiga ini, maka akan membuat si orang tersebut bisa masuk ke dimensi cahaya. Dan dengan itu juga dia akan membuat si orang tersebut bisa menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi yang bisa dibangkitkan ini menjadi semakin besar. Kemampuannya untuk bisa mendaya gunakan pikirannya, kekuatan pikirannya menjadi optimal. Kemampuannya dalam memanage energi spiritual yang bangkit dari dalam dirinya, ini juga luar biasa. Apalagi bukan hanya manajemen untuk dirinya sendiri, tapi manajemen yang bisa digunakan untuk tune in atau tap in ke frekuensi tertentu sehingga dia bisa mendapatkan informasi-informasi rahasia. Kekuatan-kekuatan yang seolah-olah tersembunyi hanya miliknya semata. Kemampuan untuk bisa menggunakan ilmu-ilmu rahasia yang sebenarnya setiap orang bisa menggunakan ilmu tersebut, dia jadi mampu. Dan dark worker ini menguasai cara tersebut. Sama dengan light worker sebenarnya juga begitu. Tapi karena dark worker sedang berjaya menguasai dunia dari dulu sampai sekarang, di era kita saat ini, maka dia menyembunyikan cara tersebut. Maka dia membuat sebuah skenario
Sehingga kita-kita ini, yang orang-orang biasa ini, mungkin bisa masuk ke kondisi pencerahan spiritual, tapi nanti, bukan di saat awal. Padahal mereka mendapatkan itu di saat awal. Mereka menggunakan cara itu dari awal. Orang-orang mereka dimasukkan ke zona pencerahan spiritual ini juga di saat awal. Tapi kita didoktrin untuk bisa masuk ke situ, untuk bisa mengaktifkan potensi yang paling besar yang ada di dalam diri kita, itu di saat akhir, bukan di awal. Untuk bisa mengaktifkan mata ketiga atau pineal gland, itu hanya dilakukan di saat akhir saja. Ini juga harusnya digunakan ketika kita beribadah, ketika kita beragama, ketika kita menjalankan ritual-ritual agama. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang seharusnya kita dapatkan di awal itu pencerahan spiritualnya dulu. Ketika kita sudah mengenal, tahu jalannya untuk bisa masuk sampai dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita sendiri, baru kita melakukan ritual-ritual agama yang sudah kita pelajari dari kecil sampai sekarang. Tapi sayangnya, cara-cara tersebut, ritual-ritual tersebut, kita lakukan tanpa mengalami pencerahan spiritual. Jadi dasarnya nggak ada. Ini mereka sembunyikan. Mereka doktrinkan kepada kita. Sehingga hanya mereka yang bisa. Dari dulu sampai sekarang, setiap pemimpin pasti ada yang mendampingi. Baik itu, kalau dari dulu zaman-zaman kerajaan disebut mungkin ada yang penyihir. Ada orang-orang bijaksana yang mengelilingi raja. Dan mereka-mereka tersebut, guru-guru tersebut, ini sebenarnya menguasai cara untuk masuk ke dalam pencerahan spiritual atau kesadaran spiritual. Dan mereka ajarkan cara tersebut kepada raja ataupun penerusnya atau keturunan atau keluarganya. Tapi tidak ke orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa pasti dipersulit. Nah, ini sebenarnya sebuah strategi dari para dark worker untuk mengurangi kualitas manusia yang ada di dunia ini. Jadi hanya golongan mereka saja yang bisa. Kalaupun ada dari golongan orang-orang biasa seperti kita yang bisa, maka itu jumlahnya sangat sedikit. Dan sesuai dengan doktrin yang mereka buat, cara ini adalah cara yang di luar nalar, di luar logis, di luar tata cara pendidikan yang formal. Tidak dimasukkan ke hal yang formal tersebut atau hal yang baku. Ini informal, malah tersembunyi. Malah orang kalau mengikuti cara tersebut, belajar cara tersebut, dibilang gak logis itu caranya. Begitu. Tapi padahal mereka tahu hal tersebut. Mereka menguasai. Mereka lakukan hal tersebut. Mereka jadikan kebiasaan. Sehingga orang-orangnya yang terhubung, yang menjadi anggota dari dark worker ini mengakses cara-cara tersebut setiap hari. Sehingga mereka punya kelebihan dibandingkan orang yang normal. Kelebihan-kelebihan ini sebetulnya ada di dalam diri setiap makhluk. Setiap kita ini pasti juga punya cara tersebut. Nah, ketika pineal gland dibuka, ketika proses pencerahan spiritual dimulai, bukan hanya pineal gland yang di sini, ada pituitari dan lain-lainnya. Mereka juga kuasai cara-cara tersebut, baik menggunakan metode spiritual murni ataupun bisa dari tusuk jarum, ada pijatan-pijatan di titik tertentu, ada berbagai macam, ada ramuan-ramuan yang membawa masuk kita ke dimensi spiritual tersebut, macam-macam. Mereka juga gunakan energi. Nah, buat sobat RTD yang sudah rutin melakukan relaksasi energi, maka energi yang membackup pin relax, tenang, damai, itu sebenarnya adalah energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Dan metode tersebut, pin energi tersebut, relax, tenang, damai, itu akan menghantar sobat RTD bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ini sudah lebih dalam dibandingkan kesadaran logika yang sehari-harinya kita
aktifkan tanpa sadar. Nah, coba lakukan relaksasi energi ini secara rutin sehingga bisa masuk ke zona spiritual, sehingga bisa masuk ke zona yang dirahasiakan, yang tidak didoktrinkan kepada logika kita. Yang kita dihalangi untuk bisa masuk ke sana. Coba relaksasi energinya, itu pasti nanti juga pineal gland-nya sedikit-sedikit mulai aktif. Karena syarat untuk bisa masuk ke frekuensi jiwa tenang, ini juga sebenarnya melewati dari pineal gland yang ada di dalam diri, di mata ketiga. Ya, gitulah sebenarnya konspirasi yang ada, yang dilakukan oleh para dark worker. Kita didoktrin untuk tidak mengikuti cara tersebut, atau bahkan malah menjauhi cara tersebut. Bila kita masuk ke sana, itu sudah dibuatkan doktrin bahwa itu sebuah hal yang tidak logis. Belajar saja seperti apa adanya. Coba lihat tata cara pendidikan kita, sistem pendidikan kita. Lebih banyak hanya diam. Tidak setiap murid, setiap orang yang belajar di situ, dari dulu sampai sekarang saya mengamati bahwa kita tidak dididik untuk menjadi kritis. Tidak terbiasa untuk berbagi pengalaman atau sharing. Hanya diam saja ketika guru mendengarkan di depan. Kemudian guru-guru juga tidak dididik untuk membuat setiap siswanya ini menjadi ingin bicara, ingin sharing. Tidak mendidik kemandirian atau hal-hal lain lah. Yang seperti itu. Itu semuanya sebetulnya adalah sebuah doktrin yang menjauhkan kita dari hal yang dirahasiakan, yang sebetulnya tidak dirahasiakan. Karena setiap orang layak, punya hak untuk masuk ke sana. Sama seperti ketika kita beribadah. Ibadah itu bukan di saat akhir kenal Tuhan. Justru harusnya di saat awal kenal Tuhan dulu, baru bisa melakukan ritual-ritualnya. Kenal dulu dengan Tuhan, baru kemudian bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tentunya jalan terdekat, jalan termudah, jalan tergampang untuk ketemu Tuhan adalah dengan mengkoneksikan diri kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap dari kita ini mempunyai percikan cahaya Tuhan. Sepercik dari cahaya Tuhan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Itu karena Tuhan berkehendak untuk ditemuin. Tuhan berkehendak untuk dihubungin. Cara untuk terhubung dengan Tuhan yang maha luar biasa adalah dengan menghubungi sebagian dari dirinya, sepercik dari cahayanya yang ada di dalam diri kita semua. Nah, Sobat RTD sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga ada percik-percik energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan muncul. Sudahkah melakukan relaksasi energi? Gitu aja sharing saya kali ini. Kalau Sobat RTD punya pengalaman, yuk ikut sharing dengan saya, kita saling menguatkan, atau punya informasi mengenai hal yang disembunyikan, mengenai rahasia spiritual ini, yuk ikut sharing dengan saya. Itu aja sharing saya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga banyak orang yang teringat kembali, termotivasi untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan itu juga termasuk bahwa Sobat RTD mulai membesarkan RTD Channel. Terima kasih sekali. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.